Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan. Kita tetap dimampukan berucap syukur di hadapan Tuhan karena hari ini kita dalam persekutuan bersama Tuhan. Meskipun dalam ibadah kita pada saat ini masih dalam kondisi beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya ini tidak mengurangi sukacita kita tetap dalam persekutuan bersama Tuhan. Mari kita akan bersama mempersiapkan diri kita beribadah pada saat ini, sehingga kita sekalian berdiri, kita akan menghabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat duduk kembali. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia membuka jalan bagi kita untuk beroleh keselamatan, sehingga kita memperoleh belas kasih-Nya. Kita syukuri akan penyertaan Tuhan dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 3. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Oleh karena pengasihan-Mu maka kami diberikan jalan keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan yang besar itu juga
yang memampukan kami tetap setia dalam persekutuan pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan berkurang ada dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan tetap ada dalam perjalanan perjuangan hidup ini. Lebih lagi tengah kondisi yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang menuntun kami semuanya. Lebih lagi pada saat ini menuntun bibir mulut kami untuk menyatakan pengakuan akan salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pengasihan Tuhan yang memberikan kami banyak kesempatan untuk setiap perkataan yang kami ucapkan, untuk setiap laku yang kami perlihatkan, bahkan untuk setiap pemikiran yang kami miliki untuk merancangkan sesuatu dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih semua itu biarlah kami pakai dengan sebaik mungkin, dan lebih lagi dengan kehadiran orang-orang lain di sekitar kami Tuhan. Itu menjadi jalan kami juga saling mengasihi di antara kami dan saling mengampuni di antara kami juga Tuhan, seperti amanah yang Tuhan sudah ajarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami, dan biarlah oleh pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, Tuhan yang menolong kami sekalian. Inilah seru doa kami Tuhan. Amin. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allah, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bersama-sama kembali kita akan menyanyi memuliakan nama Tuhan dari Nyanyikanlah Hidup Baru nomor 167 ayat 1 dan 3, besarlah untukku. Kita akan nyatakan lewat pujian ini betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan seperti Dia.
Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat pertama sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-4a. Namun sebelum kita bersama mendengarkan pembacaan Alkitab pada saat ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, pada saat ini kami ucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melayakkan kami datang dalam persekutuan ini. Tuhan sudah menyatakan kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebentar bersama kami akan membaca pembacaan Alkitab yang merupakan bagian dari pengajaran yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Tolonglah kami sekalian Tuhan dengan rasa syukur bersama pada saat ini yang diperhadapkan dengan firman-Mu. Melewati pembacaan Alkitab ini, Tuhan tetap melayakkan senantiasa untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Urapilah kami sekalian Tuhan, dan dalam hati kebenaran firman ini, atas pembacaan Alkitab ini, kami disertai oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ke-4a, dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikian yang tertulis dalam bagian ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat semuanya itu baik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian bersama berdiri pada saat ini untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan dengan sikap sempurna mari kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraca maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mempersiapkan diri kita untuk masuk pada pelayanan firman Tuhan, kita menyanyi dari kidung pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bagi
bersatu dalam doa. Secara bersama sebentar lagi kami akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Biarlah kami pada saat ini menyerahkan hati dan pikiran kami, belajar rendah hati di hadapan Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Dan berkenanlah Tuhan menguasai kami, dan Tuhan berkenan memberkati kami melalui firman-Mu, sehingga kami secara bersama pada saat ini mengarahkan segala perjalanan kehidupan kami untuk setia menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, Matius pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 9 kita akan bersama dengarkan sebagai dasar naskah firman pada saat ini. Saya akan membacakannya kepada kita. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat 9 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Hampir 3 bulan ya, kita sama-sama diperhadapkan dengan situasi yang ada pada saat ini yang membuat diri kita dari himbauan pemerintah untuk bisa tinggal di rumah, melakukan berbagai macam aktivitas kita, termasuk dalam gerakan pekerjaan dan lain sebagainya, diarahkan melewati rumah kita masing-masing, melewati juga dibantu kemajuan teknologi kita. Dan hari ini kita pun melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, atas persekutuan yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita tinggal di rumah, selama kita satu bersama dengan anggota keluarga, pastinya ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada yang melakukan pekerjaan rumah secara bersama-sama, ada yang menyalurkan hobinya dengan segala sesuatu yang bisa dikerjakan. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi yang ada pada saat ini, keakraban dalam keanggotaan keluarga itu semakin terlihat. Misalnya salah satunya ada hobi yang bercocok tanam, menyalurkan hobinya dengan menanam sesuatu, sehingga dengan cara itu bukan saja untuk menjalin kebersamaan, tapi bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dikerjakan bersama. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara bercocok tanam, ya memang kita punya lokasi rumah dengan situasi tanah itu pasti beda-beda ya. Ada yang tanahnya memang subur, ada yang kondisi tanahnya yang berpasir sebagian, ada yang tanahnya memang sudah tertutup dengan kerikil batu seperti itu. Ada juga areal tanah yang ada di sekitar rumah kita itu sudah mulai banyak dengan akar-akar pohon yang sebelumnya memang sudah ada. Nah, tentunya ketika kita mau bercocok tanam dengan lahan atau areal tanah yang mana biasa kita lakukan,
Bibit yang sama belum tentu akan menghasilkan hasil akhir yang sama dengan kondisi tanah yang berbeda-beda tadi. Dan tentu saudara-saudara, terburuknya ya kita tidak berhasil mendapatkan buahnya. Dan terbaiknya kita mendapatkan hasil dari apa yang kita sejak pertama lakukan. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak ingin mengharapkan semua hal yang dikerjakan itu berakhir dengan baik sampai kepada tujuannya, termasuk dalam hal bercocok tanam. Ya. Bahkan dengan kemajuan sekarang pun, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kemajuan teknologi juga memberikan kesempatan kita menanam secara hidroponik seperti itu. Tapi hari ini kita mempergunakan media yang biasa kita sering temui. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa kaitannya dengan firman ini? Ketika setiap orang itu mengharapkan hasil yang terbaik dari apa yang ia kerjakan, Allah melewati Yesus Kristus di tengah pelayanannya menyampaikan begitu banyak hal pengajaran tentang kerajaan Allah, menyiarkan berita keselamatan. Dia sampaikan itu melewati perkataannya. Dia nyatakan itu sebagai firman yang hidup. Dia nyatakan itu sebagai bentuk kerja yang nyata di tengah kehidupan manusia, sehingga manusia ini beroleh keselamatan. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman itu digambarkan dengan benih. Perkataan Tuhan itu digambarkan dengan benih yang ditaburkan. Dan berbagai macam lahan itu tadi, media itu tadi, dengan keadaannya masing-masing, itu menggambarkan diri manusia yang menerima, yang meresponi, yang menyikapi dari keberadaan perkataan Tuhan sebagai ajaran dalam kehidupan kita manusia. Perkataan Tuhan itu bisa saja menyampaikan tentang dirinya secara langsung, itu bisa juga menyampaikan perihal petunjuk hal yang membuat manusia mengerti ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dilakukan. Nah, ada juga hal yang memang mengingatkan manusia tentang keberadaannya dengan kondisi kehidupannya, bagaimana berhadapan dengan kepercayaan yang ada pada dirinya, dari apa yang Allah bisa lakukan terhadap dirinya, terhadap bangsanya, terhadap banyak hal. Nah, tentu di sini dikaitkan dengan iman percaya pada seseorang di hadapannya. Tapi perkataan itu tidak seindah, kadang-kadang tidak selaras seperti itu ya, dengan apa yang pada akhirnya ketika dipertemukan dengan kenyataan. Indah didengar oleh telinga kita pada saat firman itu dinyatakan. Indah terdengar ketika perkataan itu sungguh menguatkan, bahkan sampai memberikan gejolak pada diri seseorang untuk bagaimana menyerahkan dirinya kepada Tuhan sampai hidupnya. Ketika dihadapkan dengan kenyataan perjalanan hidup manusia kembali, ternyata kata-kata yang indah itu bisa mengalami kemerosotan, bisa mengalami kepudaran, bisa mengalami situasi yang berbeda. Kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kita bisa belajar dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang coba mengembangkan perihal diri mereka sebagai orang-orang yang menerima perkataan Tuhan, pengajaran dari Tuhan. Dan dari setiap proses yang berlangsung di dalam itu, bagaimana sikap mereka, bagaimana reaksi mereka ketika diperhadapkan dengan hal yang ada. Apakah mereka mampu berdampingan dengan apa yang diperhadapkan? Apakah mereka justru meronta dan melihat ulang dari apa yang mereka yakini pada diri mereka tentang apa yang Allah janjikan, tentang setiap pengajaran penguatan yang ada dalam Yesus itu sendiri? Nah, disinilah memang problema kita, tantangan kita, hambatan-hambatan yang ada pada diri kita manusia oleh kedagingan kita. Dan situasi-situasi yang demikian itu mengalami gambaran tanah yang berbeda-beda, karena respon yang berbeda dari setiap manusia meskipun ia mendapatkan sumber yang sama, yaitu benih dari apa yang Allah beri. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan atau memiliki reaksi yang benar, hidup yang benar dalam proses yang ada,
di mana proses itu kadang-kala di luar apa yang kita harapkan, di luar yang kita inginkan. Tentu dengan mudah memang biasanya respon kita itu langsung berbalik dari apa yang semula kita buatkan di dalam Tuhan, seperti itu. Hambatan itu muncul dengan begitu kencangnya dalam kehidupan kita, begitu kuatnya. Kita akhirnya apa? Timbul mulai rasa kecewa, mulai melemah dalam semangat pelayanannya kita. Kita mulai menanamkan rasa kepahitan oleh karena hubungan yang tidak baik, yang selama ini mungkin sedang kita pertahankan. Kita mulai memunculkan penghakiman dari segala hal. Kita mulai ibarat tanah yang tidak subur tadi. Dan Tuhan menginginkan kita dalam segala situasi tetap menjadi tanah yang subur. Kita tidak bisa memungkiri hambatan-hambatan itu bisa muncul dengan cara apa saja. Tetapi mari kita kembali, Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 22 mengingatkan, kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi pelaku firman-Nya. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, di situ menyatakan bagaimana sungguh perkataannya itu akan mengutuk, mengubah, memanfaatkan, sehingga oleh tanah yang subur, apa yang kita perlihatkan dari yang kita respon itu boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu boleh menjadi satu berita kabar baik bahwa keselamatan yang ada pada diri kita membuat kita mampu dipengaruhi oleh perkataan Tuhan. Yang pada mulanya sulit untuk mengampuni, mulai mengampuni. Yang pada mulanya begitu kekehnya untuk mempertahankan kepahitan pada dirinya, mulai belajar melihat segala hal dari sudut pandang Tuhan yang diinginkannya. Saudara-saudara, kita percaya ada begitu banyak kemudahan di balik segala banyaknya juga ketidakmudahan. Kita percaya begitu banyak hal berguna dalam kehidupan kita tidaklah juga melepaskan hal berkat yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Percaya kuat di dalam Tuhan. Nah, janganlah pernah berputus asa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengasihan Tuhan untuk memberitakan kabar kerajaan surga, kerajaan Allah, itu nyata melewati gaya hidup kita. Itu nyata dari respon kita berhadapan dengan apa yang diperhadapkan juga pada saat ini. Biarlah melewati keinginan diri kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Biarlah melewati apa yang kita yakini atas segala keterbatasan kita, tetap menyerahkan segala sesuatu kepada Allah yang tidak terbatas itu dalam segala kuasanya. Sehingga dari sini saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali-kali kita tidak akan pernah mengubah porsi Allah yang berboleh atas hidup kita. Dalam perjalanan kita ke depan ini, siapapun diri kita tetap setia atas kehendak-Nya. Kita tetap mengerjakan pengajaran yang Tuhan ingatkan, dan kita tetap bersedia ada dalam rancangan Tuhan. Sebab kita mengerti maksud Tuhan atas setiap perkataannya, itu senantiasa akan memampukan diri kita menyingkirkan segala penghambat-penghambat yang membuat kita tidak menjadi tanah yang subur. Karena Tuhan sekali lagi menghadirkan kita ke dalam dunia ini, hidup berdampingan dengan yang lain, menyaksikan kemuliaan namanya di tengah keberadaan kita dengan peran kita, sehingga biar setiap pelayanan kita terlebih lagi di setengah kondisi keadaan saat ini, kita tetap menjadi anak-anak yang setia. Ayat 9 tadi mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Mari kita sama-sama berdoa naikkan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa yang berkuasa atas hidup kami manusia, saat ini kami naikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan firman Tuhan yang mengingatkan tugas tanggung jawab kami di tengah dunia ini. Tuhan menghendaki kami punya sikap yang Tuhan harapkan selalu menjadi tanah yang subur.
Kami tahu kami adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Ada begitu banyak hal yang akan memunculkan dengan begitu mudahnya hambatan demi hambatan, sehingga mengubah tanah subur itu menjadi tanah yang penuh dengan semak belukar. Tuhan, kami percaya Tuhan pengendali dalam hidup kami. Ajar-ajari kami tetap berserah dan menyerahkan seluruh Tuhan kami dalam kuasa-Nya Tuhan. Pimpinlah kami untuk setia mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan, supaya kerajaan surga menjadi jalan kebaikan bagi seluruh dunia ini, melewati gaya hidup anak-anak Tuhan. Segala perkara dalam kehidupan dunia ini juga memperhadapkan bagi kami tetap siap dengan kesetiaannya di dalam Tuhan, atas perkataan kami, perbuatan kami, pikirannya kami Tuhan, sehingga dari semua itu kami juga tidak langsung menghakimi Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan harusnya lakukan dalam kehidupan kami, tapi melalui akal dan pikiran kami, kami juga mengambil sikap bijaksana menyikapi segala sesuatu juga dengan baik dan benar, didukung dengan kebersamaan yang ada. Saat ini kami berdoa untuk situasi negara kami, biarlah Tuhan tetap menyertai menuntun kami di tengah kondisi yang masih dengan kemelut yang ada. Semua pihak ingin mengeratkan jalan keluar terbaik, tapi biarlah penuntunan Tuhan atas orang-orang yang Tuhan pakai dengan situasi keadaan yang ada tidaklah mengurangi semangat kami percaya kuasa Tuhan tetap akan bekerja. Mereka yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan, mereka yang sakit juga Tuhan pulihkan, mereka yang sedang berbeban berat Tuhan juga beri jalan keluar untuk mereka. Mereka yang bersuka cita atas kelahiran dan ulang tahun perkawinan juga Tuhan memberkati mereka. Dan lebih lagi Tuhan beri jalan bagi kami semua Tuhan, atas setiap kerinduan persekutuan anak-anak Tuhan, diberikan pertumbuhan iman percaya, kendati pun kami masih beribadah di tempat masing-masing. Ke depan ini ada satu wacana di mana kami akan bersama masuki new normal. Ada setiap sisi bagian yang mulai dibuka sebagai jalan untuk kami. Tapi di balik semuanya itu juga Tuhan, kami diingatkan untuk mengingat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Biarlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan tetap mengikuti segala sesuatu sebagaimana seharusnya, dan dengan jalan itu juga menjadi jalan keluar, menjadi jalan yang memberkati dan memberikan satu pemulihan untuk kedepannya. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Tuhan penyertaan atas setiap pelayanan Injil Tuhan, terutama untuk setiap tangan-tangan yang bekerja dalam pelayanan Tuhan. Firman itu akan tumbuh, firman itu akan hidup di tengah orang-orang yang menerima kabar baik ini. Tuhan berkati pelayanan demi pelayanan yang ada, setiap sisi bagian, tidak hanya dalam pelayanan persekutuan, pelayanan umum di tengah masyarakat juga Tuhan. Ada banyak pihak yang memerlukan pelayanan satu dengan yang lain, dalam mereka tetap bekerja sama dan saling mengerjakan segala sesuatu juga dengan baik. Kami percaya Tuhan campur tangan buat semuanya ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah penyerahan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan juga seluruh kehidupan anggota jemaat Piring Bongkirai, dengan keberadaannya, dengan kesetiaannya, dengan pelayanannya, dengan apa yang diperlukan pada saat ini. Tuhanlah yang memberikan kami ruang sebagai kesempatan untuk kami mendapatkan dari segala yang diperjuangkan. Terpujilah nama Bapa, dan untuk seluruh kehidupan jemaat yang lain Tuhan juga berkenan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan akan sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berkat Tuhan, atas penyertaan dan pengasihan Tuhan, kesempatan bersama kita akan pakai pada saat ini memberikan persembahan syukur.
2 Korintus pasal 8 ayat 12 menjadi nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita berdoa bersama. Kami mempersiapkan diri untuk memberi persembahan syukur pada saat ini, sekaligus seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih karena kesempatan ini juga kami pakai dengan baik. Untuk kesempatan berikutnya, biarlah Tuhan juga tetap berkenan mengaruniakan pengasihan-Mu atas berkat-Mu untuk kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan segala keperluannya mereka, melewati segala hal yang menjadi kemampuan mereka, melewati segala hal yang mereka raih dengan perjuangannya, itu menjadi berkat untuk mencukupkan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa hatiku berterima kasih akan menjadi pujian yang mengiring kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Seraya kita memberikan persembahan syukur kita, seraya itu juga kita ungkapkan rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Tuhan untuk kehidupan kita, Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita percayakan di persembahan syukur yang kita berikan ini untuk memuji nama Tuhan. Boleh akan memberkati kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, sehingga seraya di dalamnya kita memberikan hidup kita sebagai amal Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan menerima berkat Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Kita ucap syukur di hadapan Tuhan karena ibadah kita pada saat ini boleh terlaksana dengan baik. Biarlah dengan pengasihan Tuhan untuk perjalanan kita hari demi hari selanjutnya tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.